kita semua telah menerima anugerah dan kasih karunia dari Yesus Kristus karena kita percaya bahwa Yesus telah berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kita peroleh hidup kekal bersamanya di surga. Itu suatu pengorbanan yang luar biasa bagi kita. Kita harus mensyukuri apa yang telah Tuhan berbuat bagi kita, bahwa hidup di dunia ini merupakan ungkapan kasih kita pada Tuhan. Kapan lagi kalau tidak sekarang, waktu kita hidup di dunia ini? Kita harus membalas apa yang telah Tuhan berbuat bagi kita melalui sikap dan perbuatan hidup kita waktu kita hidup di dunia ini. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga sampai saat ini saudara dan saya masih bisa bertemu di YouTube. Meskipun hanya lewat YouTube, tapi kita masih hidup dan kita diberi kesehatan. Itu suatu anugerah terindah. Sebelum kita mulai kesaksian saya, dan saya akan membagikan sebagian firman. Saya bukan pendeta, bukan penginjil. Saya hanya jemaat biasa, tapi saya tergerak untuk menguatkan iman bagi kita semua yang mendengarkan siaran ini, supaya iman kita boleh lebih kuat, lebih teguh di dalam Yesus. Karena apa yang saya alami ini juga dapat saudara alami juga. Tiap-tiap orang tidak sama alami Yesus dalam hidup ini, tapi Yesus sungguh tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap kata yang keluar dari mulut anak-Mu ini, sehingga apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan boleh dimengerti dan tertanam dalam hati kami masing-masing. Jamalah hati dan pikiran kami Tuhan. Pimpin hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya ingin bersaksi sudah lama, tapi baru kali ini bisa terlaksana karena banyak kendala yang harus saya lalui. Karena saya juga gaptek, tidak bisa tidak mengerti caranya itu bikin konten. Ini baru diajari anak saya, jadi saya baru bisa bikin konten di YouTube. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan saya sedetik pun. Mulai saya dalam kandungan sampai detik ini, penyertaan Tuhan sungguh terbukti. Saya mau kesaksian sebentar tentang masa kecil saya. Saya dulu waktu kecil pernah mau meninggal karena step. Zaman dulu tidak ada halodoc atau tidak ada HP. Jadi kalau saya step itu ya bersyukur kalau siang bisa dibawa ke dokter. Kalau stepnya tengah malam ya diobati apa adanya. Saat itu saya masih bayi, sekitar 1 tahun mungkin. Saya alami step, saya biru,
dan saya pingsan, keadaan membiru. Waktu itu semua panik, mama saya panik, nenek saya panik. Tapi waktu itu nenek saya segera memberi saya minyak putih dan bawang merah. Tubuh saya dibelonyo bawang putih dan bawang merah itu. Tapi saya belum sadar isi pingsan. Tapi tak berapa lama terus saya bisa sadar kembali. Yaitu mukjizat yang saya alami waktu saya umur 1 tahun. Dan saya juga alami mukjizat berikutnya, yaitu saat saya SD sekitar kelas 6 atau kelas 5 mungkin ya. Saya waktu itu naik sepeda ontel ya, sendirian siang hari, santai-santai gitu. Saya naik sepeda sendirian mau ke rumah teman saya. Terus di perapatan jalan raya itu di Mojokerto itu ya, itu saya mau nyebrang, sempat noleh ke belakang, itu sepi, tidak ada kendaraan, cuma ada sepeda motor, tapi masih jauh. Jadi saya kira nutut, saya nyebrang pelan-pelan, nyantai aja karena masih jauh. Gak taunya saya waktu nyebrang sudah tersambar sepeda motor itu, dan saya terpental, sepeda saya bengkong, roda depannya saya terlempar sekitar 3 meter. Tapi puji Tuhan saya tidak alami luka-luka sama sekali, patah tulang juga tidak, luka dikit pun juga tidak. Itu mukjizat, karena labrakannya begitu keras sehingga sepeda saya sampai bengkong itu ban depannya itu. Tapi saya waktu itu masih kecil, takut bilang sama orang tua, jadi saya naiknya aja sepeda yang bengkong itu ya, masih bisa dinaiki sampai ke rumah teman saya. Yang nabrak itu ternyata tetangga saya, masih remaja, cowok, naik sepeda motor sendirian. Ya itulah cerita mukjizat yang kedua. Cerita mukjizat yang ketiga yaitu saat saya sudah menikah. Itu saya punya anak pertama, mau punya anak kedua tahun 2006. Saya kena tumor payudara. Waktu itu saya rencana mau hamil lagi, tapi sama dokter kandungan saya disuruh operasi dulu sebelum hamil anak kedua. Jadi saya operasi tumor payudara terlebih dahulu. Yang mukjizat, ternyata itu hanya tumor jinak, bukan tumor ganas. Padahal saya tahu pertama kali ada tumor di tubuh saya itu masih sekecil kacang tanah itu. Ya puji Tuhan sudah sembuh total dan tidak tumbuh lagi. Ya puji Tuhan, yang operasi itu dokter spesialis payudara, jadi tidak dokter bedah umum, tapi dokter bedah khusus payudara. Jadi hasilnya lebih bagus dan tidak kambuh lagi. Tuhan memilihkan dokter yang khusus payudara dan menyembuhkan saya lewat dokter. Jadi kesembuhan itu teman-teman ya, saudara-saudara, tidak harus kayak sembuh cering hilang gitu kayak KKR itu ya, minta kesembuhan instan gitu, itu tidak harus begitu. Jadi kadang-kadang itu ya bisa lewat dokter ya. Jadi kesembuhan itu bisa lewat berbagai macam cara. Dan saya bersyukur tidak kambuh lagi
tumor payudara saya sampai sekarang. Padahal teman saya banyak yang tumbuh lagi setelah dioperasi. Dioperasi kedua sembuh, nanti tumbuh lagi, operasi lagi, ada yang operasi sampai 3 kali. Tumbuh terus. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur sudah sembuh total. Dan penyertaan Tuhan sampai detik ini, yang terakhir ini saya alami patah tulang di pergelangan kaki kiri. Singkat cerita itu karena saya ceroboh, saya tidak lihat ke bawah waktu jalan. Saya tidak kecelakaan loh, cuma jalan kaki lewat tangga kecil-kecil 3 tingkat gitu aja, depannya toko baju. Jadi saya bukan kecelakaan, tapi patahnya seperti orang kecelakaan. Tapi saya tidak mengurangi percaya saya pada penyertaan Yesus. Meskipun banyak yang bilang, setan terutama ya, seperti mengolok-olok saya, mana katanya Tuhan menyertai kamu tiap saat, kok jatuh, patah tulang. Ya itulah suara setan ya, kita harus penting dalam nama Yesus. Ya, jadi apapun yang kita alami, kita harus percaya bahwa Yesus itu baik dan kasihnya sungguh besar dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan, saya sudah operasi di rumah sakit ortopedi Profesor Dr. Suharso di Solo, dan ini sudah masuk bulan ke-5. Saya sudah bisa jalan meskipun masih pelan-pelan, tapi sudah lepas krup. Ya puji Tuhan. Ya itulah kesaksian saya. Dan ini saya mau membahas tentang ayat di Alkitab. Ayat ini sangat berarti buat saya. Kita baca di Amsal 27 3-4. Kita buka di Alkitab kita masing-masing ya. Sudah menemukan? Saya baca ya. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam, dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Ayat ini menurut saya itu mengingatkan saya itu supaya tidak menyimpan sakit hati. Siapa di antara kita yang menyimpan sakit hati, segera dilepaskan. Karena Tuhan ingin kita hidup tanpa sakit hati. Apapun alasannya, tidak boleh sakit hati. Meskipun kita disakiti teramat sangat, diampuni saja orang itu ya, dan dilupakan peristiwa itu. Dan kita harus ingat, saat kita sakit hati itu ada kemungkinan kita marah. Nah, saat kita marah karena sakit hati tadi atau kecewa atau apalah istilahnya ya, pokoknya yang berhubungan dengan sakit hati, itu merupakan celah bagi setan untuk masuk ke dalam hati kita ya, dan merusak hidup kita, merusak semuanya. Jangan anggap sepele celah. Celah itu tadi saya ulang ya, celah itu dari rasa kecewa, rasa sakit hati, marah,
Alkitab, tapi saya kurang memahami marah yang bagaimana yang boleh dan marah bagaimana yang tidak boleh. Saya juga kurang bisa menjelaskan saat ini. Ya, yang penting itu jangan marah kalau bisa. Apapun yang terjadi jangan marah. Lebih baik kita harus tenang, bicara baik-baik. Itu lebih baik daripada marah-marah. Karena saya sudah alami pernah marah-marah dan setan masuk dan merusak segalanya. Itu saya sudah kapok, tidak mau mengulangi kejadian yang dulu. Karena saya yang salah, karena saya buka celah. Ya maklum saya jarang baca Alkitab, cuma ya iman saya memang kurang kuat waktu itu. Tapi puji Tuhan sejak kejadian itu saya makin dikuatkan hari demi hari. Saya merasa ada perubahan, makin mengenal Yesus, sehingga saya boleh bersaksi saat ini bahwa kasih Yesus sungguh nyata dalam hidup saya. Dalam ayat ini ada kata-kata cemburu. Saya merasa, menurut saya ya, diingatkan lagi tentang cemburu. Jadi cemburu ini bukan hanya dialami manusia, tapi Allah kita, Yesus Kristus juga pencemburu, sangat pencemburu. Jadi jangan main-main. Kalau cemburunya manusia sih biasa, tapi kalau cemburunya Tuhan, jangan sampai Tuhan cemburu gitu. Menakutkan, mengerikan, lebih mengerikan daripada manusia yang cemburu. Manusia cemburu aja bisa membakar pasangannya, bisa membunuh pasangannya, bisa menyiram air keras ke wajah pasangannya. Mengerikan. Apalagi Allah kita lebih dahsyat lagi dari itu. Jadi kita jangan main-main, jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Ilah lain itu macam-macam. Ilah lain itu pokoknya yang menggeser kedudukan Yesus di hati kita. Itu ilah lain. Tiap orang beda-beda ilahnya. Ilah lainnya itu loh beda-beda. Tapi ada. Makanya kita harus introspeksi diri. Adakah ilah lain di hatimu selain Yesus Kristus? Ya. Terus ada lagi ayat berikutnya, yaitu dalam Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dari roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi Tuhan mengingatkan dalam ayat ini bahwa kita itu mulainya itu dari roh. Jadi kita harus mengakhiri pertandingan ini dalam roh juga. Artinya itu jangan sampai kita mengakhiri dalam daging. Jadi kita harus selalu dipimpin Roh Kudus setiap saat. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, jadi kita butuh pimpinan Roh Kudus setiap saat. Karena kita dimulai dari roh, jadi harus diakhiri dengan roh juga, supaya kita beroleh mahkota kehidupan, supaya
jerih lelah kita tidak sia-sia. Jadi pertandingan hidup ini ya harus berakhir dengan roh, sehingga kita boleh menerima janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu dijelaskan di sini, yaitu dalam Galatia 3:28 sampai 29. Saya bacakan ya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi kenapa kita harus mengakhiri pertandingan hidup kita masing-masing dalam roh? Supaya hidup kita tidak sia-sia, supaya kita menerima janji Allah. Janji Allah. Janji Allah itu dalam ayat ini, keturunan Abraham itu mendapat janji Allah. Dan kita yang percaya pada Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Jadi kalau kita bingung bertanya-tanya dalam hati kita, ini keturunan siapa ya? Keturunan dari Adam dan Hawa, atau keturunan dari Salomo, atau keturunan dari Raja Daud. Untuk orang awam kan bingung, tapi untuk orang yang mengerti Alkitab ya tentu saja mengerti kalau kita ini keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah, karena kita satu di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak peduli kita ini dari mana asalnya, suku apa, status sosialnya bagaimana, masa lalu kita apa, profesi kita apa, di masa lalu profesi kita seburuk apapun, asal kita mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar, pasti kita akan mengakhiri pertandingan dalam roh. Ya, dengan bertobat tadi, kalau kita tidak bertobat, berarti kita tidak mengakhiri dalam roh, tapi dalam daging. Dan itu akan sia-sia, karena hanya kebinasaan yang kekal yang kita dapat. Jadi sekali lagi saya ingatkan melalui channel ini bahwa jangan main-main mengikut Yesus. Mengiring Yesus harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Memang sulit, tapi Yesus pasti memampukan kita, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita yang memberi kita kekuatan untuk melakukan apa yang benar menurut firman-Nya, menurut kebenaran firman-Nya. Demikian saya akhiri kesaksian saya dan penguat iman dari saya hari ini. Saya akan tutup lagi dalam doa. Bapa dalam nama Yesus, saya bersyukur bisa mengadakan channel ini channel yang pertama kali Tuhan. Biarlah untuk acara-acara selanjutnya dalam channel ini bisa berlanjut, sehingga banyak iman-iman yang boleh dikuatkan dan boleh bertumbuh untuk kemuliaan nama-Mu. Biar Kau berkati Tuhan semua yang mendengarkan firman dari-Mu saat ini. Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati usahanya. Tuhan, diserahkan
hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami. Di luar Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bergantung penuh kepadamu Tuhan. Pimpinlah kami Roh Kudus senantiasa. Ajari kami untuk takut akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak sia-sia. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam.